Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, ke-10 AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.824 kalau di Google Finance, tapi biasanya nggak update. Kalau di sini 6.821, menguat 0,5% dan transaksi cukup besar hari ini ada di 9,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG minggu ini dan minggu-minggu kemarin itu di situ-situ aja ya. Habis merah, hijau merah. Tektok-tektok, dan momentumnya habis libur lebaran karena besok sudah mulai cuti lebaran sampai tanggal kalau nggak salah 26. Jadi seminggu liburnya, dan kalau candle seperti ini harusnya oke ya, candle bullish engulfing, tapi ya momentumnya memang mungkin di 1-2 hari setelah libur lebaran buka ya, itu momentumnya. Kalau dilihat saham-saham juga ya cukup oke, cuman memang harga-harga tanggung. Saya juga 1-2 hari ini nggak terlalu banyak masuk saham, lebih ke wait and see aja dulu. Nggak masalah, mending ketinggalan sedikit daripada kita nggak pasti kan. Itu aja, nunggu minggu depan. Tapi kondisinya ya cukup bagus. Kalau dilihat dari candle weekly-nya kembali doji dan volumenya biasa aja, tapi kalau dilihat MACD-nya itu mengarah ke atas, golden cross di weekly-nya ya. Dan minggu ini dia membentuk higher low. Walaupun 2 hari perdagangan lumayan lah. Momentumnya memang tembus 6850, 6880 itu. Minggu depan tembus. Jadi kalau dilihat berapa hari perdagangan lagi? Ya seminggu perdagangan ya. Kalau minggu depan tuh tanggal 27. Berarti cuma 3 hari perdagangan dan dia harus naik sekitar 2%. 2 hari perdagangan ya. Agak susah kayaknya ya. Ya semoga aja momentumnya tembus saja dulu. Siapa tahu sebelum sell on May itu ditarik naik dulu. Dari harga sekarang berarti kalau naik 1,5% atau 2% harus naik 120 poin. Ya ke 6950 itu semoga aja tembus dulu lah ini. 6880 ya untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau dilihat teknikalnya sih bagus. Cuman momentumnya ya minggu depan dia tembus nggak 6880. Itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1055, menguat 1,44%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco hari ini naik terbatas juga, masih rawan. Karena apa? Karena kekuatan dia naik hari ini juga volumenya sangat kecil. Dan ya kalau dilihat pola seperti ini, sebelumnya dia candlenya bearish engulfing dan ditarik naik, hari ini rebound dengan volume yang biasa aja, sepertinya ya nggak kuat. Tapi ya kalau dilihat view lebih panjang dari seminggu 2 minggu yang lalu ya dia lagi konsolidasi. Yang penting ya Medco ini nggak tutup di bawah 1000, itu aja. Jadi seperti itu untuk Medco. Lebih ke kalaupun ada yang punya, yang penting itu jagain aja jangan sampai turun dari 1000 lah untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 314, menguat 0,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa bagus, dan dia juga lagi di bottom 308, memang harus dijaga. Dia kemarin candlenya hammer terbalik, tutupannya di harga terendahnya dan opennya langsung gap down, turun sedikit terus tarik naik dan bertahan. Pola-pola seperti ini nih aman. Yang penting jangan merah lagi, jangan turun dari 308. Itu aja kuncinya untuk tren di akhir April nanti. Kan sisa 3 hari perdagangan tuh. Nah jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya nggak bisa kita pakai sebenarnya sih, karena 2 hari perdagangan, tapi dia membentuk higher low. Ya tetap itu kuncinya 308, jangan tutup di bawah itu. Kalau dia tutup di bawah itu berarti indikasinya pola dead cat bonds yang harusnya memang dia itu rebound ya. Semoga aja di akhir April dia bisa tembus 320 titik amannya dan ya sampai 340 1 atau 2 minggu perdagangan. Dan mungkinkah akan terjadi sell on May ya nggak ada yang tahu kan. Yang maunya Windows dressing di Desember nggak ada, Januari efek nggak ada. Siapa tahu malah kebalikannya, yang biasanya sell on May jadi malah saham-saham rebound. Kita lihat aja momentumnya memang ya 1-2 minggu ke depan setelah libur lebaran. Seperti itu. Tapi ya hati-hatilah. Yang penting untuk tren jangka pendeknya Elsa jangan turun dari 308. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Pegas yang ditutup di harga 1420 menguat 1,06%. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Pegas sudah di area resisten dan dia sudah tutup di atas ya, di harga psikologisnya dan bisa tutup, dan volume juga lumayan meningkat 3 hari kenaikannya. Dan apakah ini sinyal bagus? Harusnya sinyal bagus. Kita lihat aja. Pokoknya tren jangka pendeknya untuk Pegas nih nggak turun lagi dari ini, tutup aja nih, ganggu aja kan yang miring-miring seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kan dia mulai konsol ya. Jadi bisa pakai EMA 20-nya ini di ya 1380. Jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu false breakout dan mungkin konsolidasi lagi. Ya kumpulin lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga pucuk 1400 1420 ya average down di 1300-an, seperti itu aja. Kalau kondisi seperti ini, kalau dilihat volume meningkat ya mestinya aman. Tapi biasanya kalau volume meningkat seperti ini, kalau dia jebol support, bisa jadi ini indikasinya distribusi. Itu aja momentumnya. Nah itu kuncinya saham konsolidasi itu support resisten yang sering disentuh area konsolidasinya, tembus atas berarti naik. Bapak Ibu bisa perhatikan juga di broker summary-nya seperti itu. Tapi saya sering melihat, sepengalaman saya, kelihatannya ada akumulasi besar tapi naik turun, tiba-tiba dia itu membentuk lower high lower low, lower high low, tapi volumenya besar tetap, tiba-tiba dibuang besar, nah, muncul lagi volume besar, buang lagi. Nah itu biasanya seperti itu. Pokoknya hati-hati aja kalau konsolidasi seperti ini, hati-hati kalau tiba-tiba ada buangan. Nih contohnya lagi ya, kita lihat nih, baru saya lihat nih sebelumnya nih, ini kan konsol naik turun, sebelumnya lihat volumenya kecil-kecil kan, konsol naik, volume besar, tiba-tiba dibuang, volumenya besar lagi, buang lagi, volume besar di bawah lagi. Nah ini kuncinya memang 1300. Pegas jangan turun dari itu ya. Dan konfirmasinya Pegas ya harus bertahan di atas 1450 itu ada sinyal menguji resistannya di 1500 1550. Itu aja ya. Harga-harga sekarang memang harga-harga tanggung kalau baru masuk. Tapi boleh nggak kalau yakin nih ada tarikan di 2 hari perdagangan sebelum tutup bulan April nanti, ya cari mampatin misalnya ya cut loss-nya sekitar 3%. Target TP-nya 2 hari atau 1 minggu ke depan, siapa tahu sampai awal bulan Mei. Itu 1500 ya bisa risk reward seperti ini, risk reward 1:2, menarik. Itu beli harga pucuk, nekat aja beli harga pucuk, yang penting siap stop loss gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4020, terkoreksi 3,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA setelah membentuk candle bearish engulfing, dia lanjut turun dan volumenya makin besar. Jadi kondisi seperti ini kemana arahnya? 3.900 besok. Tapi mungkin nggak bisa mantul di 4.000. Ya mungkin, tapi mantul-mantul terbatas sepertinya ya. Kalaupun ada teknika rebound open market di tanggal 28 ya, tanggal 27 masih libur ya. Koreksi kalau salah. Ya pokoknya tanggal 27-28 di mana open market mungkin dia bisa ada teknika rebound sebentar, tapi trennya sepertinya MDK masih bisa turun. Hati-hati ya, kalau Bapak Ibu ada yang beli ya mampatin cuan bungkus saja. MDK ini juga di grup sudah saya infokan, jangan titip sendal. Kemarin ada yang tanya MDK bisa beli nggak saat koreksi dalam nih kan? Jangan titip sendal. Nanti nawar di bawah sekalian 3.900 ke bawah, saya bilang seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk MDK. Kalaupun teknika rebound ya lihat aja lah gimana kuat nggak reboundnya. Karena ini dia juga baru nge-retest trendline downtrend ya kan. Siapa tahu candle hijau dan rebound lagi ke atas. Tapi harus 1-2 hari, harus akhir April, tutupan bulan harus tembus 4.200 kalau mau bagus. Kalau di bawah itu lagi ya agak susah. Seperti itu aja. Apakah ini polanya resin weight atau uptrend channelnya? Bisa juga gambarannya seperti ini. Untuk MDK ya, nih MDKA ini masih dalam uptrend channelnya, tapi dia jebol EMA 20. Ya hitung-hitung aja lah. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli, gimana strategi aja. Pokoknya jangan turun dari 3.800, itu aja untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup dari 800, terkoreksi 1,84%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRPT membentuk candle bearish engulfing. Ya biasalah koreksi dulu ya. Ada yang profit taking karena hari terakhir perdagangan seminggu setelah itu libur, dan dia juga sudah naik dari 765 dan profit taking di 800 ya wajar, cari 4% 5% seminggu. Jadi kalau saya untuk BRPT wait and see dulu, lihat pergerakan candle 1-2 hari setelah open market. Apakah belinya buy on break tembus 820 825 atau tunggu di bawah sekalian. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Antam yang ditutup di harga 2100, terkoreksi 0,94%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Antam mulai membentuk lower high lower low 2 hari perdagangan minggu ini. Apakah jebol? Harusnya kalau mau aman jangan jebol. Sebenarnya ini udah jadi swing low ya, dengan candle bullish engulfingnya ini. Mestinya Senin Selasa langsung hijau lagi minggu depan. Arahnya 2200. Harus nggak boleh merah lagi untuk Antam. Apalagi EMA 20-nya garis biru ini sudah melengkung 45 derajat. EMA CD-nya memang mulai melandai tapi masih golden cross. Volume saat koreksi juga kecil. Mestinya sih hijau Antam. Jadi seperti itu. Untuk Antam masih oke, masih bisa lah kalau Bapak Ibu perhatikan. Tapi kalau dilihat memang support kuatnya 2000. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat kalau market bisa nembus 6.900 atau 6880, Antam bisa naik minimal 2100, dapat 5% 2 hari atau 3 hari perdagangan atau seminggu, ya lumayan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.600, menguat 2,32%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Inco juga bagus sebenarnya nih. Inco nih pola seperti ini nih sudah kelihatan. Jangan sampai turun dari 6.400, 6.300 tuh lagi nih. Kalau dia turun dari itu udah ini pola Russian wedge, turun ke bawah pola dead cat bone. Ini kan dia sudah membentuk swing low, mestinya nggak turun lagi. Itu aja. Kalau saya punya Inco, punya masih floating profit dikit, saya targetkan 6.800 jualannya kalau nggak mampu nembus. Tapi kalau tembus saya tetap pot. Itu aja. Jadi untuk Inco masih oke. Dia terus membentuk higher low 2 hari perdagangan minggu ini. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga ekor panjang, body bagus. Hammernya harus dikonfirmasi langsung hijau Senin Selasa ya, tembus 6.800 tuh bagus untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di harga 1035, menguat 3,5%. Langsung saja ke teknikal. Tins open gap up tapi oke juga, tinggal tunggu tembus 1050, siap-siap uptrend. Dia sudah juga membentuk swing low-nya di 980. Dengan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu ada yang beli di 1035, stop loss-nya agak jauh ya, di bawah 980. Itu aja. Ada peluang nembus, sepertinya ada peluang nembus karena volume meningkat. Nih, setelah dia ada buangan di tanggal 13 April, itu 3,47% turunan, terus ada rejection, ada candle inside bar, dan pelan-pelan dia naik. Momentumnya minggu depan tembus 1050, 1060, siap-siap uptrend mungkin di 2 minggu di awal Mei. Targetnya terdekat 1100 sampai 1130 atau mendekati EMA 60-nya untuk Tins. Seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1615, menguat 1,89%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra juga bagus. Saya juga punya Akra, beli di harga pucuk 1580, baru floating profit 2%. Target saya all time high dia di April. Tapi kalau melihat kondisi sisa 2 hari perdagangan ya agak rawan juga sih. Cuman ya kalau memang dia ada koreksi dalam, saya mungkin jual BP aja. Ini sebenarnya udah bagus. Kenapa? Konsolidasinya bagus, higher high higher low. Tinggal momentumnya tembus 1650. Target arah kalau melihat historinya ya 1700 lah. Kita cetak rekor baru aja 2 hari ke depan di perdagangan terakhir. Ya bagus untuk Akra ya, dengan harga sekarang berarti harus naik 5%-an, ya lumayan lah ya, semoga aja lah. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1945, ntar koreksi 1,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI dengan kondisi seperti ini belum menarik. Nah ini contohnya ya, dia konsolidasi di range pendek ya. Kalau Bapak Ibu mau main 2%, 1,5% ya bisa beli di support, jual naik dikit. Karena momentumnya AGI ini kalau dia bisa tembus 2030 di atas EMA 60, nah itu baru sinyal bagus. Selama di bawah itu rawan, masih bisa ke 1900 lagi untuk AGI ya. Jadi kalau saya tuh kalau kondisi seperti ini, apalagi nanti setelah libur lebaran itu nggak ada lagi sentimen, nggak ada lagi libur, momentum untuk beli saham-saham buy on break tuh sangat berpotensi, tapi high risk ya. Harus tahu bagaimana strateginya ya. Jadi untuk AGI saya tunggu kalau dia tembus 2000, itu aja. Kalau saya tertarik nanti ya, kalau melihat dengan kondisi sistem trading yang saya buat, apakah bisa beli baru. Tapi ya indikasinya
menarik kalau AGI ini tembus 2000 seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 720 menguat 2,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESA mulai ada perlawanan tapi belum kuat, dan ya kalau di grup Borneo Trader juga saya sudah infokan kemarin itu saat open market beli di ARB naik 3-5% jual. Itu dia naik ke 750 kemarin, habis itu kempes lagi ya. Sesuai plan, main cepat 3-5% dapat TP. Seperti itu ya. Kalau saya lihat kemarin tuh kayaknya nggak kuat naik, tapi ada yang nanya lagi bisa beli lagi di ARB. Saya bilang bisa, tapi ya profitnya nggak usah tinggi. Cari 2-3%. Hari ini juga dikasih, bahkan dikasih 4% hari ini. Dia dari 700 naik ke 735 ya, berarti kan 4% tuh, 28 poinnya. Seperti itu aja, main-main seperti itu kan nggak perlu berharap profit besar, tapi kalau dikumpul-kumpul kemarin dapat 4%, hari ini dapat 4%. Potong fee, anggap aja 0,5% setiap perdagangan, berarti 1%. Ya udah dapat 7% dari ESA cuman 2 hari ini ya. Seperti itu. Yang penting tuh tahu momentum. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar gimana sih cara tahu momentum, cara biar bisa mandiri, nggak lagi diinfo-infokan, yaitu bisa Bapak Ibu pelajari di kelas scalping Borneo Trader ya. Nggak harus scalping saham-saham gorengan atau saham-saham lapis 3 yang volatilitas tinggi, bisa juga di big cap, bisa juga di saham-saham seperti ESA, seperti ITMG yang turun dalam. Gimana cara masuknya, melihat kondisi bid offer. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti tetap dibantu di grup ya, sampai Bapak Ibu bisa. Yang penting mau bertanya dan mau belajar, itu saya ajarin tekniknya, dan bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping di tanggal 28 Mei bulan depan itu ya. Jadi ada 1 kali live Zoom. Nanti ya setelah itu Bapak Ibu setiap hari saya bimbing tuh. Dikasih pilihan saham-sahamnya, dikasih screenshot bid offer, chart seperti apa saham mau turun, mau naik. Jadi Bapak Ibu tuh bisa antisipasi dulu, bisa ancang-ancang beli, buat trading plan-nya juga diajarin. Untuk scalping, untuk swing juga bisa. Seperti itu. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping ya. Jadi seperti itu aja untuk ELSA ya. Memang nih di area support kuatnya, harusnya nggak boleh turun lagi. Kalau untuk nge-swing ya Bapak Ibu dimain-mainin dulu, bener nggak nih naik, apalagi nanti tiba-tiba dibuang lagi. Takutnya seperti itu. Makanya mainnya main-main cepet, ODT, fast trade. Nggak bisa, kita tuh harus menyesuaikan keadaan market. Memang ESA ini bisa di swing, bisa, tapi kondisi seperti ini apa mau nge-swingnya? Ya bisa swing, tapi ya Bapak Ibu tuh nunggunya kan, naik turun nggak jelas. Terus resikonya memang nge-swing itu potensi profit, kalau ini jalan ya Bapak Ibu bisa dapat profit sekitar mungkin nutup gapnya ini dulu di 800-810 ya, mungkin 10% dapat. Tapi Bapak Ibu resikonya juga besar, jebol 780 cut loss. Nih mau nggak? Nih Bapak Ibu kalau mau misalnya beli di 700 ya, ambil aja anggap harga bawah. Terus cut lossnya di 670, berarti 4% dengan target mungkin 800. Oh ini lebih besar ya, 14%. Risk reward 1/3,5 lebih. Tapi nunggunya lama, cuman mencari 4%. Dengan kondisi kita bisa tahu momentum, cara ambil misalnya di ARB kemarin naik jual dapat 4%, hari ini beli dan jual dapat 3%, ya 7% dalam 1 hari, nggak nunggu lama kan. Ya sama aja, tapi ya tergantung masing-masing ya, dimana kenyamanannya. Kalau nyamannya nge-swing seperti ini ya bisa juga ya, atur aja. Karena banyak cara lah mencari profit tuh, nggak hanya satu cara. Kalau untuk ESA menurut saya ya masih konsolidasi, jangan sampai jebol tadi 680. Kalau naik konsolidasi ya mungkin naiknya 750, kalaupun mentok-mentoknya 800. Ini kayaknya akan susah ditembusnya, apalagi lagi downtrend. Biasanya konsolidasi dulu. Nah, ini akan susah ditembus area 800-810. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.